Belum tahu ya? Oke, nggak apa-apa, hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teorinya dulu, teknik presentasi, sehingga cuman sayang sekali saya kemarin, lupa ya, lupa sekali gitu ya, belum membagi kan kemarin waktu Ibu menjelaskan tentang, apa namanya, listening skill itu kan ada level of communication ya. Jadi mulai dari intrapersonal, interpersonal, kemudian, intrapersonal, interpersonal, kemudian komunikasi, organisasi, kemudian komunikasi publik, komunikasi massa, dan intercultural communication ya. Jadi ada 6 level. Nah nanti, ketika kalian presentasi sesudah UTS nanti, itu ada 6 topik itu. Jadi, kita akan membagi di kelas ini ada 31 ya? 28, Ibu. Oh, kelas sebelah yang 31, maaf. Ibu Ya. nggak inget-inget terus. Jadi, apa namanya, 28 ini dibagi 6 ya, 6, apa namanya, 6 topik ya. Jadi ada yang pertama tadi saya sebut intrapersonal communication, interpersonal, komunikasi organisasi, komunikasi, publik, komunikasi massa, komunikasi apa namanya, komunikasi massa, intercultural communication. Nah, nanti dari 28 itu dibagi 6 topik tersebut. Biasanya dibagi, misalnya, apa namanya, dari 28 itu kalau dibagi 6 ada 4 ya, 4 yang satunya ya 4 itu 24, 4 kali 6 24, dan berarti ada 4 orang itu nanti mungkin nanti, bisa dikocok dapat apa gitu ya, silakan nanti mungkin, anugerah ya, anugerah minta tolong nanti dibagi masing-masing itu, dapatnya topik ya. Jadi topik yang pertama tadi seperti yang disebut ya, yang di listening skill itu ada ya, mulai dari intrapersonal sampai dengan interkultural. Nah nanti, eee, paling tidak, ada 6 orang, ada 4 orang itu dapat topik yang sama. Intrapersonal 4 orang, interpersonal 4 orang, kemudian organisasi 4 orang, publik 4 orang, massa 4 orang, interkultural 4 orang. Kemudian sisanya nanti diundi lagi, nanti bisa dapat, sebagian dari 6 itu. Jadi nggak pas 6 ya yang, sisanya itu, jadi nanti diundi lagi. Nah, kemudian itulah yang nanti Anda buat, ya, untuk presentasi. Jadi nanti itu, kalau bisa segera hari ini dibagi supaya nanti yang sudah dapat topik itu bisa mencari artikel, kemudian, apa namanya, artikel, buku-buku untuk dibaca, membuat makalah yang akan dipresentasikan. Nah, nanti makalahnya tersebut dikumpulkan ketika mau UAS, ya. Jadi makalahnya masih lama dikumpulkan, tapi nanti presentasinya sesudah UTS, ya. Jadi teknik presentasinya itu yang akan Ibu jelaskan pada hari ini, ya. Nah, sehingga nanti ketika kalian sudah mendapatkan topik di hari ini nanti dibagi, Anda sudah bisa mencari, teori-teorinya, kemudian permasalahannya atau case study-nya. Jadi makalah bentuknya ya standar ya, ada pendahuluan, ada teori, ada permasalahan, pembahasan, dan kesimpulan, ya. Nah, itulah paling tidak. Jadi saya ulangi lagi, makalahnya bentuknya ada pendahuluan, teori ya, landasan teori, kemudian case study ya dari setiap topik yang diterima nanti yang, Anda dapatkan dari undian itu, kemudian solusi ya, jadi permasalahan dan solusinya apa, kemudian kesimpulan. Nah, makalah itulah nanti yang Anda akan presentasikan dalam bentuk PPT, ya. Nah, nanti, sesudah UTS kita nanti atur waktu, tapi Anda bikin video aja dulu, ya. Kalau yang tahun lalu itu, dengan video. Jadi,
apa namanya, dibuat video, kemudian apa, dipresentasikan videonya, ya. Maksudnya, diputar ya, videonya itu diputar. Videonya itu diputar dan tapi Anda harus bikin dulu sesuai dengan topiknya tersebut ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan itu kita bisa offline sesekali ya. Misalnya sehari bisa 2 kali pertemuan kita offline. Kalau offline bisa presentasi secara langsung ya. Nanti kita atur aja ya. Kalau Anda tidak menginginkan pun saya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada sekali 2 kali kita ketemu di kampus, kalau Anda tidak keberatan itu akan lebih baik ya. Jadi itu yang ingin Ibu sampaikan untuk tugas kalian. Jadi sebetulnya bukan dari awal ya. Sebetulnya harusnya minggu lalu Ibu nyampaikan ini, tapi nggak apa-apa kan belum terlambat juga ya, karena masih ada beberapa waktu. Oke, sebentar ya, masih ada tamu sebentar. 2 menit. Nah, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan, dan selanjutnya Ibu akan buka PPT ya, mau menyampaikan materi tentang teknik presentasi, sehingga nanti ketika kalian presentasi, teknik-tekniknya yang benar itu seperti apa sudah tahu ya. Silakan dibuka semuanya kameranya yang belum buka. Nah, memang salah satu output dari mata kuliah komunikasi bisnis 1 ini adalah teknik presentasi, selain bagaimana komunikasi yang baik dan benar supaya kita bisa diterima dimanapun kita berada, kan itu tujuan dari sebuah komunikasi ya. Nah, sekarang bagaimana sih teknik presentasi itu yang baik dan benar itu? Nah, di sini hari ini Ibu akan menjelaskan teori-teori dari teknik presentasi. Nah, objektif dari mata kuliah ini atau topik ini adalah kalian semua bisa mengerti teknik-teknik dalam menyampaikan pesan melalui presentasi. Sebetulnya presentasi itu kan pesan ya, pesan yang ingin disampaikan kepada audiens supaya
tujuan dari pesan disampaikan itu apa, itu bisa tercapai kan gitu. Apapun itu misalnya menjual produk kah, atau menjelaskan materi atau apapun ya. Nah, kemudian yang kedua, melakukan presentasi. Jadi nanti kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kalian nanti sesudah UTS kalian harus, presentasi secara langsung. Cuman memang kendalanya karena kita, kuliahnya online, jadi saya tidak bisa melihat langsung gestur atau bahasa tubuh setiap mahasiswa ketika presentasi. Tapi mudah-mudahan walaupun kondisi seperti itu kalian tetap bisa mendapatkan, ilmunya dan bisa mempraktekkan dengan baik dan benar ya. Kemudian juga yang ketiga objektifnya adalah mengevaluasi terhadap presentasi yang dilakukan. Jadi misalnya, ketika Teresia presentasi ini, kekurangannya apa, yang harus diperbaiki apa, dan sebagainya, itu nanti ada masukan dari teman maupun dari Bu Titik sendiri ya. Kemudian ini ada beberapa referensi buku yang terkait dengan teknik presentasi ini. Jadi kalau kalian ingin jadi presenter yang baik, ya berarti ada buku yang bisa Anda baca dari Komunikasi Bisnis dan Profesional punyanya Curtis, atau Secret of Power Presentation punyanya Peter Bender ya dan sebagainya ya. Di situ ada 6 dan masih ada lagi yang lainnya tentunya ya. Nah, itulah, buku referensi yang bisa Anda pakai sebagai bahan bacaan untuk, melakukan suatu presentasi. Nah, kemudian, dari apa yang ingin kita bicarakan di sini saya menampilkan 3 gambar. Nah, menurut kalian gambar ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan apa? Ini gambar yang Anda lihat, rasa gugup ya. Jadi, tegang, gugup, ekspresi. Ekspresi setiap orang ketika dia tegang itu ya seperti ini. Jadi ada yang mau ngegigit tangannya, ada yang melotot, ada macam-macam. Jadi tergantung. Ya mungkin orang yang tegang itu bisa pingsan gitu ya kalau kondisinya lemah dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan contoh orang-orang dalam kondisi yang tegang. Nah, tegang itu kan banyak penyebabnya ya. Ada beberapa penyebab ketika orang itu nervous ya. Tegang itu istilah kerennya nervous ya, atau dalam bahasa bahasa Inggrisnya itu nervous ya. Nah, di sini ada 12 penyebab ketegangan atau menyebabkan seseorang itu nervous ya. Di sini dimulai dari yang paling besar penyebabnya adalah ada orang yang takut gelap. Ketika gelap, lampu mati atau jalan di jalan lorong yang gelap, itu orang ketakutan, deg-degan, tegang, nervous. Nah, itu ternyata urutannya ke-12 gitu ya. Kemudian orang yang, apa namanya, berikutnya, orang yang tegang karena mengemudikan mobil. Mungkin kalau pengemudi yang baru bisa mengendarai mobil, mungkin dia akan merasa tegang, nervous ketika papasan dengan kendaraan lain, itu takut nabrak, takut ini dan itu gitu ya. Itu mungkin kalau, apa namanya, baru pertama belajar untuk mengemudi kendaraan. Kemudian yang berikutnya ada yang orang takut anjing, ada yang enggak kan? Ada orang yang takut anjing, ada yang enggak. Nah, kalau seperti Ibu ini pasti takut, ya. Takut dikejar, takut digigit dan sebagainya ya. Nah, itu juga membuat kita tegang ketika, ada anjing, padahal kita takut sama anjing. Tapi ada orang yang ada anjing biasa aja kan gitu. Jadi itu, masing-masing. Kemudian ada yang takut kesepian. Ketika banyak teman dia senang, tapi ketika sepi dia tuh nggak nyaman, kemudian nervous atau mungkin di rumah sendiri gitu ya. Atau mungkin juga, karena, apa namanya, kondisinya sedang sepi, jadi sepertinya kalau di rumah sedang sepi sendirian, bunyi sesuatu sedikit aja dikiranya mungkin ada apa gitu, jadinya akhirnya tegang.
nervous gitu, aduh jangan-jangan itu ada hantu, aduh jangan-jangan ada orang masuk dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga yang naik pesawat terbang itu tegang, takut gitu ya, karena mungkin takut ketinggian. Ada yang kematian. Nah, kematian itu padahal itu kan menakutkan ya, itu bukan penyebab ketegangan yang pertama ya, termasuk penyakit. Orang yang takut kedalaman air juga ya, misalnya begitu lihat dalam takut karena mungkin nggak bisa berenang gitu ya. Kemudian ada orang yang tegang karena, waduh uang saya udah habis nih, wah saya nggak bisa makan, wah saya nggak bisa beli baju dan sebagainya ya. Jadi ketika uangnya banyak dia tenang, ketika uangnya sedikit atau uangnya terbatas dia menjadi tegang, bingung, nervous, aduh nanti saya gimana nggak bisa makan dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang takut serangga, ada kecoa seperti anak saya tadi pagi itu teriak-teriak ketika dia jalan ternyata ada kecoa yang jalan gitu ya, di depan rumah gitu. Ada kecoa langsung teriaknya itu seperti menggetarkan kampung gitu ya. Kemudian ada yang takut ketinggian tadi ya, ada naik pesawat terbang, takut, tegang, ada yang takut juga ketinggian. Jadi tidak hanya di pesawat terbang, di semua ketinggian misalnya ya. Nah, ternyata yang pertama membuat orang tegang dan nervous adalah ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum, ya. Apalagi misalnya dalam suatu kondisi tertentu kita tiba-tiba diminta untuk, menyampaikan sesuatu di depan publik, di depan orang banyak. Nah, itu kadang-kadang, "Waduh, saya mau ngomong apa ini?" Apalagi kalau kita tidak siap gitu ya. Siap pun misalnya mau presentasi itu kadang-kadang, waduh saya harus menyiapkan ini, wah nanti kalau saya ditanya nggak bisa jawab gimana dan sebagainya ya. Nah ternyata dari penyebab ketegangan atau nervous itu yang nomor satu adalah berbicara di depan umum. Nggak nyangka ya kalau ternyata berbicara di depan umum itu merupakan penyebab nervous yang nomor satu ya. Jadi nanti kalau sekiranya kalian harus presentasi ya ketegangan itu dihapus ya. Jadi dihilangkan atau dieliminir. Tapi karena mungkin kondisinya saat ini karena dari selama 2 tahun ini belajar secara online, jadi mungkin nggak tegang lagi karena kan videonya direkam. Ketika nggak bagus diulang lagi, nggak bagus diulang lagi, kan bisa gitu. Tapi kalau spontan kita maju presentasi itu kan nggak bisa diedit ya. Kalau yang sudah kita sampaikan ya sudah itu adanya kan gitu. Ya memang plus minus ya. Tapi bagusnya apa? Kalau secara langsung bisa kita koreksi kekurangannya apa ya. Misalnya kekurangan dari Felicia ini misalnya kalau, presentasi nggak mau lihat audiens misalnya. Nah, itu nanti bisa kita kasih masukan bahwa sebaiknya semua audiens itu diberi perhatian yang sama gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, next. Nah, kecemasan di dalam berkomunikasi atau communication apprehension ya. Jadi orang yang merasa cemas daftar gejalanya ini detak jantung cepat, telapak tangan atau punggung berkeringat. Jadi kalau orang tangannya keluar keringat tuh biasanya dia itu kondisinya nggak nyaman, kemudian cemas, tegang. Nah, itu kadang-kadang keluar keringat ya. Padahal nggak panas tapi keluar keringat dingin atau keringat gitu ya. Kemudian napas terengah-engah, ngos-ngosan, takut deg-degan gitu ya. Mulut kering dan sukar menelan. Ya, ketegangan otot dada, tangan, leher dan kaki. Tangan atau kaki bergetar, suara bergetar atau parau. Kalau orang gemeteran itu kan suaranya bergetar ya. Yang biasanya suaranya nggak vibra jadi vibra tiba-tiba gitu ya. Itu karena orang yang tegang. Misalnya kita tiba-tiba disuruh ngasih sambutan tanpa ada persiapan di orang asing. Wah, pada saat bicara ini suaranya sudah apa namanya? eh, suaranya mungkin nggak seperti suara biasanya, bergetar dan parau. Kemudian berbicaranya cepat dan tidak jelas.
ya. Kalau orang yang deg-degan, nervous itu kan ngomongnya cepet, terus nggak jelas, "Loh ini ngomong apa ya?" Gitu ya. Itu jadi orang nggak tahu tuh yang diomongin apa. Kemudian tidak sanggup mendengar atau konsentrasi. Jadi kalau orang deg-degan kan nggak fokus ya, itu udah, pasti ya. Kemudian lupa atau ingatan hilang, bukan hilang ingatan ya, ingatan hilang. Kalau hilang ingatan beda ya, definisinya dengan ingatan hilang dengan hilang ingatan ya. Nah, ingatan hilang ini misalnya apa yang ingin disampaikan karena kita nervous, tiba-tiba jadi lupa, blank gitu ya. Kemudian sebab-sebab communication apprehension, jadi sebab-sebab kecemasan tadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau tiba-tiba kita ditodong untuk berbicara di depan umum, kemudian untuk menyampaikan sesuatu, nah itu kita bingung, wah nggak siap, kemudian mau ngomong apa, nah itu biasanya kita jadi cemas gitu ya. Kemudian tahu akan dinilai, contohnya kalian mau presentasi, mungkin kalau presentasi biasa Anda nggak kepikir gitu ya, kalau mempresentasikan kewirausahaan apa, karena mungkin yang penting adalah isinya. Tapi ketika teknik presentasi ini mau dinilai, wah nanti sikap saya kan pasti dinilai nih sama Bu Titi. Wah nanti jangan jangan dan sebagainya lah gitu ya. Itu yang membuat kita akhirnya jadi tegang gitu ya. Yang kalau biasa aja gitu mungkin akan lebih santai, lebih rileks dan lebih enak gitu. Tapi ketika tahu mau dinilai, kita akhirnya serba salah gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, berhadapan dengan situasi asing dan tidak siap, ya. Kalau kita tiba-tiba datang ke satu komunitas tertentu yang kita nggak kenal atau kita asing dengan komunitas tersebut, pasti kita akan bingung dan salah tingkah ya. Dan ragu gitu ya, harus ngapain gitu. Kemudian presentasi yang efektif, impresif, dan dikenang itu bermula dari 3 poin ya. Jadi kalau kita ingin presentasi kita itu efektif, kemudian impresif, dan dikenang, itu ada 3 hal ini yang Anda bisa lakukan ya. Nah, yang pertama Anda berbicara pada diri sendiri. Yang kedua berkomunikasi dengan seseorang. Yang ketiga menyampaikan presentasi kepada kelompok. Jadi kalau idealnya itu seperti ini. Jadi misalnya Anda mau presentasi, kemudian Anda belajar ya sendiri. Kemudian oh kok keliru ya, kok gak enak. Kemudian presentasi lagi, tapi sendiri. Nah, kemudian kalau ingin dilihat oleh orang, dinilai, dievaluasi, kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ada orang lain, seseorang, 2 orang bisa. Nah, kemudian yang ketiga menyampaikan presentasi kepada kelompok. Jadi kalau kepada satu orang itu yang akan memberikan penilaian, masukan itu kan hanya satu orang, ya. Tapi kalau menyampaikan presentasi kepada kelompok itu kan ada beberapa orang sehingga ada beberapa orang yang bisa memberikan masukan kepada kalian. Oh, kamu kurang ini. Kadang-kadang misalnya saya suruh menilai itu kan mungkin saya melihatnya dari sudut pandang sebelah mana. Sementara mungkin ada orang lain yang akan melihat dari sudut sudut pandang yang lain kan gitu. Sehingga nanti akan mendapatkan tambahan ilmu gitu ya. Tambahan ilmu ketika ada beberapa orang yang bisa atau yang sudah memberikan masukan kepada kita ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya, silakan kalau ada. Belum? Kalau belum saya lanjutkan. Nah, jadi di sini ada filosofi di dalam presentasi ya, bahwa kuasailah alat-alat komunikasi. Kalau saya dengar, saya akan lupa. Tapi kalau saya lihat, saya akan ingat. Kalau saya lakukan, saya akan paham. Ya. Jadi kalau saya pernah mendengar, terus
suatu ketika apa ya yang waktu itu saya dengar gitu ya. Nah, akhirnya lupa. Tapi ketika saya pernah melihat, oh iya, saya lihat dia itu waktu nggak sengaja ketemu di satu tempat. Gitu. Jadi kalau saya pernah lihat, saya akan ingat. Tapi ketika kita sudah melakukan, misalnya presentasi, ya, secara teori Ibu sudah ngasih bahan menjelaskan seperti ini. Tapi ketika kalian tidak mempraktekkan, Anda nggak akan paham. Anda mungkin sekedar menghafal, tapi tidak tahu bahwa presentasi yang baik dan benar ketika Anda melakukannya, itu apa kekurangannya. Nah, ketika melakukan, pada saat itulah Anda akan memahami bahwa, oh presentasi saya ini ternyata ada beberapa kekurangan. Misalnya kekurangan saya adalah saya masih textbook karena nggak percaya kalau saya nggak membaca. Padahal sebetulnya saya sudah menguasai. Tapi karena saya nggak percaya diri sehingga saya lebih senang sering-sering membaca atau textbook misalnya, ya. Nah itu contohnya. Nah kemudian kalau orang sakit itu kan ada pantangan ya, supaya sakitnya tidak tambah parah, supaya sakitnya cepat sembuh. Nah, di dalam presentasi pun ada pantangan ya yang harus dihindari. Yang pertama adalah berbicara terlalu cepat. Berbicara terlalu cepat, kenapa itu tidak boleh menurut kalian? Kenapa berbicara terlalu cepat tidak boleh? Oke, benar ya. Jadi kalau bicara terlalu cepat itu orang nggak paham nanti ya. Kemudian juga kelihatan kalau gugup gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada berbicara monoton. Contoh berbicara monoton itu seperti apa sih? Ada yang pernah yang bisa memberikan contoh berbicara monoton itu seperti apa? Kayak ngomonginnya itu-itu aja, Bu. Terus kalau enggak nadanya kayak datar aja, flat, jadi nggak menarik, Bu. Oke, betul sekali. Jadi ketika kita berbicara monoton, nggak ada irama, nggak ada naik turunnya, nah itu pasti orang, aduh ini bikin ngantuk gitu. Ya, jadi nadanya itu nggak naik, nggak turun. Ya, ibarat volume itu misalnya volumenya itu 40% atau 4 gitu ya, 4 terus gitu kan. Akhirnya ibaratnya kalau kita jalan di jalan tol, makanya jalan tol itu kalau di Indonesia itu cenderung kan lurus dan datar, makanya banyak kecelakaan. Karena ngantuk, betul nggak? Ya. Tapi kalau kayak di luar negeri itu jalan tol itu ya lurus memang, tapi kadang-kadang dibikin naik turun. Sehingga kan kita itu ada kayak ke Bandung itu bagus jalan tolnya. Naik turun, sehingga kita nggak sempat ngantuk. Kalau lurus terus itu orang pasti jenuh gitu kan. Nah sama kita berbicara pun kalau misalnya monoton, nggak ada intonasi yang menguatkan di mana pentingnya suatu informasi tersebut, akhirnya orang juga merasa jenuh. Lama-lama nanti kita ditinggal tidur sama audiens kan gitu. Kemudian menggunakan nada suara terlalu tinggi, ya. Misalnya saya ngajar, saudara-saudara, Anda tahu nggak sih pantangan berbicara di depan umum? Yang pertama, tinggi terus capek juga, ya nggak? Karena tenaga yang kita keluarkan itu mungkin akan melebihi dari yang kondisi normal. Dan yang mendengarkan pun juga nggak merasa nyaman. Ya, jadi ini orang berbicaranya kenceng amat, kecuali kalau memang nada suaranya memang terlalu sudah tinggi. Tapi terlalu tinggi, nada suara tinggi pun kalau bisa kita lihat-lihat, kita berbicara di depan banyak orang sebanyak apa. Kita harus bisa mengukur lah
kira-kira kalau berbicara di depan 28 orang aja ya nggak usah perlu teriak-teriak kan gitu ya. Kemudian tidak banyak senyum ketika berbicara. Nah itu, ya mungkin di sini kalian sudah mulai introspeksi diri. Yang senyumnya kurang kalau berbicara depan umum atau berbicara dengan orang. Ya karena kebiasaan sehari-hari itu akan terlihat nanti ya. Jadi kalau Anda misalnya ibu ngajar nggak ada senyum, nggak ada ini, kira-kira menurut kalian enak nggak dilihat? Kalau saya ngajar kayak gini terus muka saya tuh nggak ada senyum, nggak ada apa namanya, ya pokoknya serius terus, kira-kira lebih enak dilihat yang ada senyumnya, banyak senyumnya, atau yang udah serius ya serius, ini kan lagi kuliah, kira-kira enak yang mana? Nah, nanti dipraktekkan itu ya ketika Anda presentasi. Jangan terlalu tegang, jangan serius-serius terus, dan kalian juga harus diselingi senyum, tapi bukan tertawa ya. Ingat, senyum itu cuman senyum itu tidak menampakkan gigi. Kalau tertawa baru menampakkan gigi, gitu ya. Nah, kemudian banyak omong tetapi tidak ada isinya. Lah maksudnya apa ini kalau ngomong nggak ada isinya? Namanya presentasi ya harusnya ada isinya. Nah, contohnya seperti apa yang banyak omong tapi tidak ada isinya? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Gosip, Bu, bergosip. Bergosip. Nah, kalau kita presentasi, kesempatan bergosipnya gimana misalnya? Presentasinya kayak menggiring opini terhadap satu orang, misalnya menjatuhkan orang. Untuk presentasi malah ngambil contohnya temennya sendiri gitu, Bu. Terus kayak ditambah-tambahin gak sesuai fakta gitu mungkin, Bu. Oke. Iya, betul ya. Jadi ini sebetulnya intinya apa? Kok ngomongnya ngelantur kemana-mana gitu ya? Gitu kan, Teresia ya? Jadi ini jadinya orang jadi kabur. Sebetulnya maksud yang dibicarakan ini apa? Kok jadinya lari kemana-mana? Nah, jadi banyak ngomong tetapi tidak ada isinya. Jadi akhirnya kabur, bias gitu ya. Kemudian berbicara tanpa emosi atau tanpa semangat. Jadi misalnya ngajar, "Selamat pagi anak-anak, pagi ini saya akan menjelaskan tentang teknik presentasi. Jadi Anda harus tahu bahwa pantangan dalam berbicara di depan umum adalah." Nah, kan kayak nggak ada semangat gitu ya. Ini wah Bu Titi ini karena puasa ini jadi nggak ada emosi, nggak ada ekspresi, tanpa semangat gitu ya. Nah itu juga nggak bagus karena apa ya, kayak monoton tadi ya. Ini kalau kalau yang menyampaikan nggak semangat apalagi yang mendengarkan. Makanya kenapa kalau orang orang kampanye itu, "Hidup mahasiswa," tangannya sambil diangkat-angkat. Kenapa coba? Hidup mahasiswa." Kenapa tangannya mesti diangkat-angkat? Yang aktivis-aktivis ini, yang mungkin ikut himpunan, ayo kenapa kalau kalian memberikan mengajak teman-temannya supaya lebih semangat sambil ngangkat tangan, hidup mahasiswa." Kenapa coba? Biar lebih ekspresif aja gitu, Bu. Biar lebih ekspresif dan semangat, ya enggak? Iya, iya. Makanya orang-orang yang pintar ngomong, orasi, itu pasti suaranya menggebu-gebu dengan penuh semangat. Karena kalau nggak gitu orangnya ya ngantuk semua, makanya untuk menggugah emosi seseorang atau orang lain itu kita harus suaranya keras, dengan tangan diangkat. Nah, kemudian eh, kita jangan pernah mati. Ayo kita pikirkan nasib masa depan bangsa kita. Wah, sambil hidup mahasiswa misalnya. Nah, itu kan semangat. Kalau misalnya, ayo kita hidupkan apa namanya semangat kita supaya negara kita ini ke depannya bisa lebih baik. Ya orang juga dengerinnya males gitu ya. Ya sudah ikut males gitu ya. Nah, itulah salah satu. Makanya kalau orang kampanye itu
digugah sengaja emosinya itu dibangkitkan sambil mengeluh-elukan, yel-yel dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya ada terlalu banyak menggunakan kata-kata yang kata-kata muluk-muluk, kata-kata yang muluk-muluk gitu ya. Kata muluk-muluk itu seperti apa sih? Kata-kata yang muluk-muluk itu loh seperti apa misalnya? Siapa yang akan mencoba memberikan contoh? Kata-kata yang muluk-muluk itu contohnya kayak gimana? Ini Bu, kayak muji orang terus-terusan gitu nggak sih Bu? Memuji orang yang terus-terusan, Iya, bisa. terlalu banyak gitu. Bisa. Terus kalau di presentasi kata-kata yang muluk-muluk itu sepertinya seperti apa? Kalau di Yang sulit dimengerti gitu nggak sih, Bu? Kayak misalnya ngomong, makan aja tuh, jangan makan, yang sebenarnya kalimatnya tuh bisa dimengerti general gitu, Bu, tapi malah menggunakan bahasa-bahasa yang sulit gitu, Bu. iya, ya. Jadi padahal itu mestinya simpel gitu ya, tapi dibikin yang kalau kalian istilahnya lebay gitu ya. Jadi misalnya kalian tahu nggak sih kalau apa namanya misalnya eh, misalnya kita mau mempresentasikan tentang intercultural communication bahwa apa namanya kita itu kalau istilahnya itu udah pokoknya eh, terlalu tinggi lah ya. Sebetulnya bahasa itu sebenarnya sederhana, bahasanya sederhana, tapi mengambil kata-kata tuh yang terlalu susah dimengerti oleh orang. Sehingga tujuan utama dari presentasi itu apa namanya, akhirnya orang itu sebetulnya maksudnya itu simpel, tapi ngambil kata-katanya itu yang terlalu tinggi, ya. Nah, itu harus lihat-lihat siapa yang diajak berbicara, siapa yang sedang kita hadapi kan gitu. Ya, kalau misalnya contohnya apa namanya kita presentasi depannya mahasiswa, depannya anak SMP gitu ya. Tapi kita membawa istilahnya itu seperti mahasiswa. Menurut riset bahwa identifikasi permasalahan dan sebagainya, misalnya. Nah, kan anak SMP belum paham tentang itu. Nah, kalau yang diajak yang ada di depan kita itu mahasiswa, mungkin itu nggak masalah gitu ya. Jadi ya udahlah, misalnya nggak usah riset dari hasil penelitian bahwa data-data yang diperoleh ciri-cirinya menunjukkan. Nah, udah simple gitu ya. Jadi orang paham, orang yang bukan mahasiswa pun ya, yang masih apa namanya orang awam pun paham gitu ya. Nah, kemudian berbicara di depan umum itu banyak banget tantangannya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah kalian tidak perlu untuk menghafal pantangan. Tapi kalian yang perlu mengingat adalah bahwa pada presentasi itu bagaimana memberikan presentasi sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin dan seenak dilihat, informasinya informatif, memberikan contoh konkret. Nah, itu yang paling penting. Kemudian apa yang Anda sampaikan itu apa namanya bisa dipahami oleh pendengar. Nah, itu adalah tujuan dari presentasi ya. Tapi bagaimanapun saya akan tetap menyampaikan hal ini ya. Nah, pantangan berikutnya adalah bahwa banyak menggunakan kata-kata abstraksi tanpa memberikan contoh konkret. Ya. Jadi Anda harus mengidentifikasi permasalahan gitu ya. Maksudnya apa sih mengidentifikasi permasalahan? Nggak ngasih contoh ya. Misalnya, harusnya itu contoh itu yang paling penting. Ketika kita menjelaskan sesuatu itu harus contoh konkretnya.
Nah, apa itu mengidentifikasi? Contohnya bagaimana? Nih, itu diberikan contoh yang konkret, yang jelas gitu ya. Sehingga orang itu tahu maksudnya, kalaupun nggak ngerti istilahnya, tapi begitu dikasih contoh, oh ini maksudnya. Nah itu maksudnya ya. Kemudian tidak menjelaskan maksud dari kata-kata dan ungkapan-ungkapan. Anda pakai ungkapan, misalnya, besar pasak daripada tiang, tapi tidak menjelaskan maksud dari, kata-kata, ungkapan-ungkapan itu apa. Kan nggak semua orang paham. Mungkin Anda paham, beberapa orang paham, mungkin sebanyak orang yang nggak paham. Nah itu, Anda boleh menggunakan ungkapan di pembukaan pada saat presentasi, tapi Anda juga harus menjelaskan maksud atau makna dari ungkapan tersebut, ya. Nah, itulah yang memang harus, dilakukan oleh, seseorang ketika, menyampaikan presentasi. Kemudian menggunakan jargon teknis yang tidak lazim. Jargon. Anda tahu jargon? Anda tahu jargon? Jargon itu slogan ya. Jadi, menggunakan slogan, tapi yang nggak lazim gitu. Jadi, kita harus lihat-lihat, ya kita boleh aja pakai slogan, pakai jargon, tapi yang lazim, yang bisa dipahami, yang layak, yang pantas gitu ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Kemudian tidak mengintrodusir pesan-pesan dan relevansinya dengan jelas. Jadi ketika kita presentasi antara pembukaan dan isi itu harus ada benang merah. Jangan misalnya kita mau menjelaskan tentang intercultural communication, tapi kita mengawalinya dengan misalnya komunikasi organisasi misalnya. Ya, jadi sesuatu yang kita jelaskan di awal itu harus terkait dengan apa yang akan dijelaskan di berikutnya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu harus ada kaitan dan benang merahnya, ya. Jadi kalau saya mau menjelaskan misalkan intrapersonal communication, misalnya saya menjelaskan kemarin tuh saya, ketika saya ketemu orang, ternyata orang tersebut salah Pak, sebentar ya, ada yang ngebel karena suami saya lagi keluar, sebentar ya, saya bukain pintu dulu. Ya. Kemudian, jadi, antara bab 1, bab 2, antara bab 1, bab 2, bab 3 itu harus ada benang merahnya ya. Nah, kemudian menggunakan tata bahasa yang buruk. Jadi ketika kalian presentasi itu tata bahasanya harus baku. Jadi nggak ada kata aku. Harusnya ya, betul. Ya, eee, jadi tata bahasanya itu harus benar-benar tata bahasa yang
ejaan seperti ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa yang bagus dan benar ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya? Silakan sebelum saya lanjutkan. Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, pantangan yang berikutnya adalah berbicara terlalu pelan sehingga tidak dapat didengar, bukan tidak dapat mendengar ya. Sebentar saya benerin dulu. Oh, sorry, ini benar sudah. Berbicara terlalu pelan sehingga orang tidak dapat mendengar ya. Kemudian menggunakan kata-kata slang atau tidak senonoh. Anda tahu kata-kata slang kan? Tahu ya? Bahasa Inggris slang atau kata-kata slang gitu ya. Nah, itu mungkin kata-kata yang tidak pantas untuk disampaikan di kondisi atau suasana formal ya. Kemudian berbicara tanpa persiapan atau pengetahuan atas topik pembicaraan. Jadi kalau kita mau menyampaikan, materi atau presentasi itu harus dipersiapkan. Kemudian Anda harus baca buku tentang apa topik yang akan dibicarakan, sehingga ketika ada pertanyaan, kemudian pertanyaan itu berkembang, kalian sudah tahu apa jawaban yang dibutuhkan. Nah, yang saya amati mahasiswa itu banyak-banyak kalau diminta presentasi ya sudah yang dikuasai itu. Tapi bukan berarti tidak membaca buku yang lain yang terkait tentunya ya. Karena apa? Misalnya mau menjawab itu masih lama gitu ya. Misalnya ada pertanyaan yang sedikit, bervariasi gitu, sudah bingung gitu ya. Kemudian penampilan tidak teratur atau bertele-tele. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya Anda punya dosen yang penampilannya acak-acakan dengan yang rapi, Anda senang melihat yang acak-acakan atau yang rapi? Nah, Rapi, Bu. jadi nanti ketika kalian presentasi pun harus rapi, harus pakai seragam, ya. Seragam yang rapi itu kan seragam hari Senin, ya, seperti sekarang ini. Tadi saya lupa mengecek ya, nanti akan saya cek. Hah? Coba tanya dulu. Sebentar. Maaf ya banyak gangguan, itulah kalau di rumah. Oke? Nah, jadi kalau kita melihat orang yang rapi dengan yang tidak rapi, pasti kita akan senang melihat yang rapi. Jadi ketika nanti kalian presentasi pun harus rapi, dan saya berharap walaupun di video Anda pakai seragam hari Senin ya, office look, ya. Kemudian kurang melakukan kontak mata dengan pendengar, ya. Jadi kalau misalnya Anda presentasi, itu diupayakan semua audiens itu diperhatikan dari ujung sampai ujung. Jangan hanya memperhatikan dari salah satu sudut. Misalnya melihat ke arah kanan terus, kiri terus, atau tengah saja gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kalau kita belum terbiasa itu ada kecenderungan itu. Ya, Anda harus tahu bahwa secara psikologis ketika seseorang
tidak mendapatkan perhatian, misalnya saya ngajar kelas kalian, kemudian saya hanya melihat di ujung kanan, sebelah kanan terus, yang kiri pasti, saya kan nggak diperhatikan sama Bu Titi. Akhirnya kadang-kadang cenderung jadi ngobrol, kemudian jadi dia nggak memperhatikan, mungkin dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi ketika saya lihat satu persatu, saya tatap matanya, pasti orang nggak enak mau ngobrol, ya nggak? Betul nggak? Jadi nanti ketika kalian presentasi pun harus berupaya menatap, melihat, sekeliling satu persatu, ya walaupun nggak terus-terusan tentunya ya. Jadi kondisi itu diciptakan, suasana seperti itu supaya mereka semua bisa memperhatikan, presentasi kalian dengan baik. Kalian juga merasa diperhatikan kan enak ya. Ketika saya ngajar, kemudian dosen ngajar, mahasiswa nggak memperhatikan itu rasanya gimana nanti kalau, karena ini kondisinya seperti ini online jadi nggak begitu kelihatan. Tapi begitu beneran, itu terasa banget. Kita ngomong dicuekin, wah itu nggak enak banget ya, nggak enak banget. Jadi akhirnya ya bagaimana caranya supaya kita bisa memperhatikan semua orang. Dan Anda jangan melihat ke atas atau lihat ke bawah, karena ada kecenderungan juga, bukan ada kecenderungan, ada juga beberapa dari mahasiswa itu yang, nggak berani natap ke wajahnya teman-temannya misalnya ya, ngelihatnya ke atas atau ngelihatnya ke bawah. Dosen pun ada yang seperti itu, karena bukan dosen komunikasi ya jadi nggak masalah gitu ya. Kalau dosen komunikasi seperti Bu Titi kalau melakukan hal itu kan ya, saya ngajarinya yang benar kok saya sendiri melakukannya nggak benar kan gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi perhatikan semuanya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nah ini masih ada lagi ya, tantangannya ya. Wah banyak banget, memang banyak ya seperti tadi yang Ibu bilang. Sikap gelisah sehingga membingungkan pendengar. Jadi ketika Ibu mengajar misalnya ya, Ibu mengajar kemudian Ibu bingung, kayak gelisah lihat jam terus-terusan, benar-benar lihat jam, kalau enggak lewat lihat jendela, lihat pintu. Mungkin yang diajarkan pun, yang mungkin audiens atau mahasiswa pun akan ikut bingung, "Ibu ini kenapa ya? Aduh kayaknya ada masalah itu." Jadi akhirnya pendengar pun ikut nggak fokus. Ya, ikut gelisah itu secara psikologis pasti, ya. Jadi ketika ada audiens narasumber yang ketika menjadi presenter, mempresentasikan sesuatu, kemudian dia kelihatan buru-buru, gugup dan sebagainya, terus kayak pengen cepat-cepat selesai, atau mungkin apa namanya, kayak ada yang dipikirin. Nah, itu pasti nggak maksimal, pendengar pun akan merasa terganggu, itu sudah pasti ya, secara psikologis. Kemudian yang berikutnya menjelek-jelekan pendengar. Waduh, maksudnya apa ya ini? Wah, kamu itu jelek, begitukah kira-kira? Menjelek-jelekan pendengar di sini kira-kira maksudnya seperti apa? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu menjawab? Wah, kalian nih gimana sih? Begitu nggak bagus memang kelas ini nih. Wah, apa namanya, nah, jadi yang mendengarkan itu apa namanya, misalnya kelas 2C. Saya "Gimana sih kalian ini? Wah, memang kalian itu nggak bagus." Nah itu kan nggak enak kan, dijelek-jelekin seperti itu. "Ah, kayak ibu ini yang paling bagus saja," kan gitu pasti, ya. "Kalian tahu nggak sih, kalau tahu nggak kalau ini? Masa gitu aja nggak tahu?" Gitu. Nah, itu kan rasanya kayaknya
Ini antara menjelek-jelekan dan merendahkan itu beda-beda tipis ya. Nanti ada yang menjelek-jelekan, ada yang merendahkan pendengar ya. Jadi memang seperti itu. Kemudian yang berikutnya komunikasi tak langsung atau berputar-putar. Tujuannya itu sudah jelas, tapi muter-muter dulu ya. Jadi mungkin kalian juga pernah berbicara seperti itu. Jadi kalau memang perlu to the point, ya to the point, baru kemudian dijelaskan. Sehingga jangan putar-putar dulu, tapi boleh berputar-putar asal nanti disimpulkan, ya. Asal nanti disimpulkan akhirnya. Jadi begitu menjelaskan ke sana kemari, kemudian dari apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya maksudnya adalah ini. Sehingga pendengar itu tahu titik poinnya itu di mana gitu ya. Kemudian tidak merangkum dan tidak menyimpulkan pesan secara gamblang. Jadi misalkan kita sudah selesai menjelaskan sedemikian rupa. Nah, itu terakhirnya kalian perlu juga untuk merangkum dan menyimpulkan apa yang sudah kalian sampaikan. Kenapa? Karena ketika ada mungkin pendengarnya yang sempat tidak memperhatikan, ketika sudah diberikan penjelasan, nah terakhir kalian harus menyimpulkan dari keseluruhan yang disampaikan sebelumnya. Kenapa? Supaya yang mungkin ada yang sempat meleng atau sempat tidak memperhatikan, terakhirnya tahu bahwa kesimpulannya adalah ini. Jadi wajib hukumnya ketika presentasi di terakhir harus ada kesimpulan. Ya, itu yang sering dilupakan. Ya, jadi kadang-kadang presentasinya udah bagus, teratur, rapi, jelas, tapi tiba-tiba kesimpulannya nggak ada gitu ya. Itu sering kali. Pusing. Minta. Masih aja. Aku juga sebenarnya itu. Nggak apa-apa. Kemudian gagal menggunakan alat bantu visual atau mengilustrasikan pokok-pokok pembicaraan. Jadi kadang-kadang kan kita dalam menjelaskan itu kan perlu alat bantu ya, alat bantu visual. Kemudian kita juga harus mengilustrasikan pokok-pokoknya juga ya. Jadi misalnya ada videonya ya, ada video yang menjelaskan tentang komunikasi, memberikan contoh tentang komunikasi interkultural. Nah, kemudian kalian juga harus mengilustrasikan pokok-pokok dari alat bantu visual tersebut. Jangan video diputar sudah selesai. Anda tidak menjelaskan poin-poinnya itu ada di mana. Nah, itu nanti belum tentu yang mendengarkan dan melihat itu paham semuanya gitu ya. Kalau saya disuruh melihat video seperti itu tuh menyimpulkan, saya kurang pandai, terus terang. Karena setiap orang seperti yang Ibu pernah jelaskan minggu kemarin, bahwa kemampuan seseorang itu dalam berkomunikasi itu ada encoding skill dan ada decoding. Ya, kalau encoding itu menulis dan menulis dan membaca, bukan menulis dan membaca, berbicara dan menulis. Kalau decoding itu mendengar dan membaca. Nah, kemampuan kita itu ada di mana? Sehingga saya terus terang kalau disuruh menyimpulkan yang berupa gambar-gambar itu kurang bisa. Nah, mungkin kalian bisa lebih baik daripada saya. Gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau ada alat bantu visual itu perlu diilustrasikan pokok-pokok dari pembicaraan tersebut.
Nah, kemudian ini masih ada 2 lagi pantangannya. Nah, jadi pantangan yang berikutnya adalah merendahkan kecerdasan pendengar. Misalnya saya lagi menjelaskan, "Gimana Teresia, paham nggak?" "Enggak Bu, masa sih gitu aja kamu nggak paham? Kan sudah Ibu jelaskan, masa gitu aja nggak ngerti?" Nah, kesannya saya merendahkan dia bahwa dia tuh nggak cerdas, kan gitu. Harusnya nanyanya gimana, "Sudah paham belum? Kalau belum Ibu jelaskan lagi," kan enak gitu ya. "Masa sudah dijelaskan bolak-balik gitu aja nggak paham?" Nah, gitu kan kesannya itu kayaknya itu pendengarnya itu nggak lebih pinter daripada kita gitu ya. Sebetulnya dosen itu tidak lebih pintar dari kalian, hanya dia dia tahu lebih dulu ya. Dosen tuh yang paling penting adalah bisa mentransfer ilmu. Dosen nggak harus pintar, kalau pintar lebih ideal. Tapi yang penting bagaimana mentransfer knowledge itu yang paling penting ya. Kemudian yang terakhir, tidak mengajak untuk bertindak. Nah, ini yang juga sering dilupakan. Yang pertama kesimpulan, yang kedua tidak mengajak untuk bertindak. Jadi misalnya begini, Anda menjelaskan tentang intercultural communication. Harapan Anda, audiens harus melakukan apa? Itu yang harus disimpulkan, ya. Disimpulkan dan mengajak untuk bertindak. Jadi kalau Anda menjelaskan komunikasi organisasi, keinginan apa yang Anda harapkan dari pendengar, itu harus disampaikan, ya. Itu yang harus disampaikan. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa Anda presentasi itu punya tujuan. Tujuannya apa? Mengajak pendengar untuk lebih, lebih lebih bisa menghargai budaya orang lain, kalau pas kebagian intercultural communication, ya. Nah, kurang lebih seperti itulah, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya, silakan. Bu, saya mau tanya dong, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu, saya nggak bisa on cam, terus juga tadi absennya telat karena kendala jaringan. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan tuh, Bu, biasanya ketika orang-orang berbicara di depan umum, khususnya presentasi, kadang orang-orang tuh menggunakan kosakata yang menarik dan bervariatif gitu, Bu. Tapi biasanya karena mungkin kurang riset dan kurang baca, jadinya pilihan kosakatanya itu menyempit gitu, Bu. Dan kadang malah membuat dia bingung di depan umum ketika berbicara. Itu solusinya bagaimana, Bu? Kan jadinya kata-katanya berbelit-belit, terus juga jadi kayak kelihatan resah gitu, Bu. Seperti Contohnya yang tadi gimana? disampaikan. Contohnya Contohnya gimana? kayak Misalnya. misalkan lagi menjelaskan tentang kelangkaan BBM gitu, Bu. Dia tuh kayak gunain kata-kata yang kelangkaan BBM ini disebabkan oleh ekspor impor dan lain sebagainya. Padahal dia nggak ngerti nih, Bu. Tapi dia gunain kosakata yang bervariatif aja biar kelihatan keren gitu, Bu. Padahal dia nggak punya keahlian di bidang itu. Terus dia cuma gunain kosakata yang keren supaya terlihat menarik di depan umum. Tapi malah buat dia jadi resah gitu di depan. Malah dia jadi kelihatan kurang baca, Malu. kurang riset gitu, Bu. Nah, makanya ketika kita presentasi, kuasai apa yang terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Kalau tidak dikuasai, nggak usah kita itu ngambil sesuatu yang itu namanya ibaratnya orang nyari penyakit, ya nggak? Jadi kalau misalnya kita biar keren ya, keren yang terkait dengan misalnya case study yang Anda ambil, misalnya intercultural communication atau komunikasi organisasi misalnya. Nah, itu kan banyak masalah-masalah terkait dengan itu. Ambillah itu. Makanya di samping kita presentasi tentang apa yang kita tulis, kita juga harus membaca buku, artikel yang terkait dengan itu supaya kita punya banyak referensi. Nah, kalau kita punya banyak referensi, paling tidak kita itu siap. Kalau kita siap, kita bisa presentasi dengan lebih percaya diri. Sehingga apapun pertanyaan yang terkait dengan itu, kita bisa menjawab dengan baik. Dan hindari kita itu untuk mengambil hal-hal yang tidak ada kaitannya, kemudian kita yang tidak kita pahami. Tadi kan ada ya, kita harus menguasai, ya kan? Nah,
menguasai bahan yang akan dipresentasikan. Ya, dengan menguasai ini ya jangan kita mengambil yang kita tidak kuasai. Itu mungkin. Kurang lebih gitulah ya, Ilhan. Halo, Ya, Ilhan. baik Bu. Terima kasih Bu Oke. jawabannya Bu. Oke, sama-sama. Nah, ada yang lain silakan. Itu pantangannya kan banyak banget ya. Pantangannya banyak banget. Dan saya sekali lagi tidak, Anda pahami aja. Tidak perlu dihafal. Ya. Yang penting ketika presentasi Anda tahu bagaimana yang terbaik. Sebetulnya saya terus terang kurang suka dengan presentasi dengan video ya. Tapi paling tidak memang itu sudah satu teknologi ya. Sekarang juga kan kita seminar, webinar, dan sebagainya itu kan secara online ya. Jadi kita nggak tahu bahasa tubuhnya nggak bisa kelihatan. Tapi ketika nanti sudah kondisi normal itu memang lebih afdol kita itu memang bertatap muka. Kalau kondisi tertentu aja, jadi pakai sekarang istilahnya hybrid ya. Ya kadang online, kadang offline gitu ya. Nah itu apa namanya kalau secara online kendalanya kita nggak tahu ekspresinya dan sebagainya gitu ya. Ya, tapi memang apa namanya sedikit demi sedikit kita memang harus menguasai kedua-duanya ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Yang lain? Terkait dengan pantangan atau tentang apa namanya nanti kalau presentasi bagaimana dan sebagainya, silakan. Jadi nanti apa namanya silakan ketua kelas dan penanggung jawab kelas yang terkait dengan mata kuliah Kombis untuk segera membagi ini ya. Jadi apal kan di listening skill itu kan ada ya level of communication ya itu ada 6 intra, inter, organisasi, publik, massa, dan interkultural. Jadi nanti dibagi, nanti yang 4 sisanya tetap dikocok juga biar adil. Nanti ada yang milih, udah saya mau ini aja, saya mau itu aja. Nanti kan semuanya dikocok supaya adil, ya. Nanti saya sudah tahu hasilnya. Nanti saya sudah tahu hasilnya. Tentang kelompok-kelompok tersebut, bukan kelompok, pembagian tugas masing-masing. Ya, nanti sesudah UTS kalian sudah langsung presentasi perorangan ya. Waktunya setiap presentasi itu 10 sampai 15 menit per orang. Ya. Nanti ada tambah tanya jawab mungkin 10 menit. Jadi dalam satu pertemuan itu bisa 3 orang, tapi 3 itu kadang-kadang agak berat. Jadi kadang-kadang 2 itu waktunya sudah banyak gitu ya. Nah, tapi ya lihat ya, bisa 2, bisa 3 tergantung. Pokoknya batasannya minimal presentasinya itu 10 menit, maksimal 15 menit. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada hari ini, tadi ada yang izin siapa ya? Enggak ya? Masuk semua ya? Iya Bu, masuk semua Bu. Oke, baik. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, selanjutnya nanti Ibu terlanjutkan di hari Rabu. Ya, masih ada materi tentang teknik presentasi ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.